Salam bola. Hai Tribuners, semeton Tribun Bali yang budiman. Jumpa lagi dengan saya, Dion DB Putra, dalam bincang bola spesial Euro 2020. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tim unggulan Euro 2020, yaitu tim nasional Belanda. Ya, Belanda itu sebuah nama besar. Penggemarnya di Indonesia, termasuk di Bali, itu banyak sekali. Belanda di kancah Piala Eropa dan Piala Dunia itu merupakan tim yang selalu menyulitkan lawan-lawannya. Di Piala Eropa, Belanda juara pada tahun 1988 ketika itu mereka mengalahkan Uni Soviet atau sekarang itu Rusia. Dan kita kenal pada masa itu ada trio maut, yaitu Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit. Trio ini sangat legendaris sampai dengan sekarang. Di ajang Piala Dunia, Belanda juga mempunyai nama besar. Mereka adalah runner up 3 kali, yaitu pada tahun 74, 78, dan 2010. Pada 74 dan 78 itu bintang tim nasional Belanda yang sangat terkenal, yaitu Johan Cruyff, yang sekarang itu namanya diabadikan menjadi stadion di Amsterdam. Bagaimana Belanda di Euro 2020? Ya, memang Belanda, penggemar sepak bola sekalian, itu dilanda kesedihan karena mereka tidak diperkuat oleh kapten tim sekaligus pimpinan di lini belakang Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang cedera pada bulan Oktober tahun 2020 ketika timnya Liverpool melawan Everton. Virgil itu mengalami cedera ligamen karena dilanggar sangat keras pada waktu itu oleh kiper Everton, Jordan Pickford. Sampai akhir musim kompetisi Liga Inggris kemarin dia tidak bisa memperkuat Liverpool dan bahkan absen sampai di Euro 2020. Tapi yang luar biasanya adalah pelatih tim nasional Belanda, Frank de Boer, tetap memasukkan Virgil van Dijk dalam sebagai tim ofisial Belanda. Peran Virgil van Dijk di timnas Belanda untuk Euro 2020 adalah unik, namanya, yaitu kepala pemandu sorak. Ya, ini peran yang penting untuk memberi motivasi kepada rekan-rekannya di ruang ganti, juga ketika mereka bertanding di lapangan. Jadi Frank de Boer merasa bahwa Van Dijk memang tidak bisa bermain, tetapi kehadirannya penting untuk tim oranye Belanda. Tim oranye Belanda, skuad yang dibawa oleh Frank de Boer untuk Euro 2020 ini adalah gabungan antara pemain senior dan pemain muda. Jadi ada gabungan pemain senior dan pemain muda. Di posisi kiper itu mereka akan dikawal oleh 3 kiper yang kualitasnya hampir sama, Ini di bawah pimpinan Maarten Stekelenburg, itu kiper dari Ajax Amsterdam. Kemudian ditopang oleh Marco Bissot dari Groningen dan Tim Krul yang main di Norwich City di Inggris. Di posisi lini belakang yang sepeninggal Van Dijk yang absen karena cedera, di sana ada pemain muda tetapi kinerjanya bagus selama di Juventus, yaitu Matthijs de Ligt. Kemudian ada Stefan de Vrij, itu juga main di Liga Italia di Inter yang kemarin juara Serie A. Kemudian ada Nathan Ake, main di Manchester City, juara Liga Inggris. Ini pemain senior yang menjadi andalan de Boer sekarang itu, yaitu Daley Blind, bermain di Ajax Amsterdam. Juga ada Juren Timber main di Ajax, dan bintang PSV Eindhoven yaitu Denzel Dumfries.
Jadi lini belakang Belanda sebetulnya cukup komplit. Kemudian di posisi gelandang, di sana ada Rian Gravenberch, itu main di Ajax. Kemudian Georginio Wijnaldum, pemain Liverpool, itu rekannya Van Dijk di Liverpool. Ada Donny van de Beek, main di Manchester United. Ya, Donny juga berperan baik lah selama di Manchester United. Dan ada David Klaassen. David itu pemain Ajax Amsterdam. Dan di lini depan, Frank de Boer mengandalkan Steven Berghuis yang main di Feyenoord. Kemudian Memphis Depay, bintang Olympique Lyon, ya, main di Prancis. Kemudian ada Wout Weghorst, itu main di Wolfsburg di Jerman. Ada Donny Malen, Eindhoven, dan Luuk de Jong, main di Spanyol di klub Sevilla. Menurut saya Belanda itu yang bergabung di grup C bersama Austria, Makedonia Utara, dan Ukraina berpeluang besar untuk lolos ke babak 16 besar, bahkan melangkah sangat jauh sampai ke final, bahkan menjadi juara. Sandungannya memang kalau di grup C ini adalah Ukraina di bawah asuhan Andriy Shevchenko yang jadi kualifikasi prestasinya itu bagus sekali. Mereka lolos sebagai juara grup. Juga Austria itu tim yang selalu mengejutkan, dan tim kuda hitam ya Austria itu, mereka di penyusun grup juga bagus. Sedangkan Makedonia Utara itu tim debutan. Tetapi Belanda dalam pandangan saya mereka sekurang-kurangnya akan lolos sebagai juara grup atau runner up, atau paling buruk peringkat 3 terbaik. Frank de Boer walaupun baru setahun melatih timnas Belanda, tapi dia punya kinerja yang baik. Demikian Semeton Tribuners, sedikit ulasan tentang timnas nasional Belanda. Jangan lupa ikuti terus Bincang Bola Tribun Bali spesial Euro 2020. Salam bola. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.